Kita mengenal Ibu Susi bukan hanya karena beliau seorang menteri, tetapi yang pasti kita mengenal beliau karena memang beliau luar biasa, dan apa yang dilakukan itu tidak selesai hanya pada saat beliau menjabat sebagai seorang menteri, tetapi setelah beliau memutuskan untuk tinggal di Pangandaran, begitu banyak berkat yang beliau bagikan, termasuk berbagi kapal dengan para nelayan di Pangandaran. Itu juga pernah terjadi pada saat itu, pada saat Jakarta Fashion Week. Badai pasti berlalu. Pada waktu itu, saya ingin ambil bagian ketika ada bencana alam di Donggala. Saya bilang pada ibu, Bu, ibu ikut show saya ya, jalan seperti seorang supermodel. Hah, katanya gitu. Terus saya ingat bahwa beliau mengatakan kepada saya, kalau saya mau jalan, kamu mau kasih saya apa? Terus Bu Susi ngomong, kamu kasih saya 10 kapal ya, kamu bayar saya dengan 10 kapal ya, saya baru mau jalan. Wah, dan saya berpikir, Tuhan, kalau kau izinkan, yang mustahil sekalipun akan terjadi. Dan saya juga merasakan pagi-pagi saya ke tempat kapal Ya. waktu bikin kapal. Kita ini perempuan yang berbeda gitu, tapi ada hati yang terikat. Satu hal adalah kepedulian. Saya itu ngelihat ibu tuh mau jadi apa aja, selalu teringat pada orang lain, dan saya kemudian men-sharingkan pada sahabat cerita cinta. Ini loh kamu. Yang pasti kan kita mau jadi posisi di kerja apa saja kan, manusianya kan kita sebagai manusia sama tetap, Bu. Ya. Jadi ya saya waktu menjabat atau tidak, sebagai pengusaha atau tidak, ya kepedulian kepada orang ya sama saja. Tidak berbeda karena orangnya sama. Tidak naik turun kemudian kelihatan sekarang kondisi tidak bagus. Ya ada uang yang saya cari untuk kehidupan pribadi, ada uang yang saya cari, saya udah rencanakan, sisihkan untuk bantu orang lain. Dan itu ibu selalu membangun energi positif dimanapun berada. Ibu tidak bisa bohong dengan kondisi yang kami semua lihat, Bu. Iya kan kita mau bohongin apa, wong masa hidup sendiri mau dibohongin, mau bohong sama diri sendiri, ya lucu. Dan itu lelah ya, Bu? Ya untuk apa? Saya tidak tahu kalau orang membohongi diri sendiri, mau melelahkan atau tidak, ya untuk apa gunanya apa? Nggak bisa dipahami. Nggak bisa. Jadi sekali ibu punya keinginan untuk berbagi, ibu jalanin aja. Ya hidup kita harus cukup terus. Ya. Kita juga harus terus membagi kepada orang lain waktu yang bersamaan. Ya. Pada saat itu saya belum punya bayangan, Bu. Belum punya bayangan bahwa ibu melakukan sesuatu, tapi ibu punya sesuatu hal yang ibu bagikan. Ibu nggak cuma melenggak-lenggok, Ya. tetapi ibu benar-benar apa yang ibu pikirkan, selalu ibu itu memberikan kontribusi yang besar. Apa yang ibu pikirkan dengan panggung, lalu apa yang ibu pikirkan dengan peduli pada banyak orang? Ya saya pikir setiap kali kita berbuat sesuatu, goalnya apa? Jadi jangan cuma pamer. Ya saya bukan foto model, saya bukan pragawati. Kalau saya berbuat itu pasti ada sesuatu yang saya inginkan dari situ, yaitu saya bisa dapat uang untuk bantu nelayan. Pemirsa cerita cinta, kalau kita melihat bahwa Ibu Susi ini seperti gunung yang beledos, kalau bahasa Jawanya, yang meletus, mahmanya kemana-mana. Ya. Lavanya Enggak lah. menyuburkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Seperti apa cinta ibu pada nelayan? Ya, sama dengan cinta saya sama anak-anak, sama keluarga, sama pohon, sama alam, sama laut, sama. Sama. Terakhir, Susi Pujiastuti, Pangandaran, dan takdir. Apa yang pengen ibu ceritakan? Kisahkan sedikit tentang mimpi ibu. Saya ingin Pangandaran menjadi tempat wisata yang besar, yang bisa menghidupi semua masyarakat yang ada di sini, dari uang-uang yang didatangkan oleh para turis, para wisatawan. Yang kedua tentunya alamnya selalu terjaga indah dan berkelanjutan.
Yang terakhir tadi, takdir apa? Antara hubungannya Susi Pujiastuti, Pangandaran. Saya tetap mencintai dan akan terus merasa sebagai orang Pangandaran. Sampai kapan? Sampai kapan.